kita menghadapi situasi pandemi COVID, banyak tempat wisata yang tutup, tempat usaha yang tutup, masyarakat juga kekurangan kemampuan daya beli. Maka tolong Kemenpar buat program perlindungan sosial, semacam program padat karya untuk membuktikan negara hadir dalam menciptakan era adaptasi kebiasaan baru dan membantu masyarakat. Bentuknya kayak apa? Kemenpar meluncurkan program namanya BISA yang sudah kita kerjakan hari ini. BISA itu B-nya apa Bapak Ibu? I, S, A. Nah, keren udah. Saya pastikan kalau tempat wisata sudah menggusung 4 isu ini, bersih, sehat, indah, aman, wisatawan datang. Kalau tidak ada unsur kebersihan, kesehatan, keamanan, maka pasca COVID nanti wisatawan akan menjauh. Nah, inilah yang perlu. Apakah 2 hari ini semua kita bisa menciptakan suasana itu? Enggak. Tapi ini adalah bentuk kesadaran kolektif Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bersama-sama menciptakan destinasi wisata di daerah kita pasca pandemi COVID agar bersih, sehat, aman, karena itu sekarang yang dicari wisatawan. Dan yang penting lagi adalah dengan program ini nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia yang katanya berjiwa gotong royong itu kita bangkitkan kembali. Setuju ya Bapak Ibu ya? Negara lain nggak punya kayak kita ini, gotong royong, kita hebat. Dan saya bangga bersyukur, Kang Ade, terima kasih bersama pengurus, tempat ini tadi dipromosiin ke saya sebagai destinasi wisata edukasi. Pengembangannya, masyarakat yang datang ke sini barter sampah dengan objek wisata kesenangan. Kalau ada nanti rencana akan mengembangkan tempat ini untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, monggo Kang Ade, silakan nanti ke saya, kita akan terobos DAK untuk pengembangan destinasi wisata ini. Gitu ya, tepuk tangan dulu buat Kisah Jami. Demikian Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya Guntur Sakti dan sahabat saya ini Bu Retno yang dari kemarin ikut bareng-bareng menemani Bapak Ibu sekalian, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, gerakan bisa pada hari ini kita nyatakan selesai dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri dari mana dulu? Saya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Izin Pak, kalau boleh tahu nama lengkap. Guntur Sakti di Deputi Kebijakan Strategis. Saya analis kebijakan. Ya, mensupervisi kegiatan BISA ini. Program ini memang tindak lanjut dari arahan Presiden di saat pandemi COVID ini kan banyak tempat wisata kita yang itu pelaku usaha kita juga tidak berjualan, masyarakat juga mengalami kemampuan kekurangan daya beli. Kita coba gairahkan kembali destinasi wisata kita dengan mengajak serta masyarakat dalam bentuk partisipasi gotong royong. Untuk masyarakat di sini sendiri terkait program BISA ini seperti apa responsifnya? Bagus nih, kelihatannya ramai banget, bagus. Dan memang kita membatasi setiap destinasi itu 100 orang ya. Mungkin kalau nggak dibatasi bisa lebih banyak. Tapi saya lihat semangatnya bagus, partisipasinya bagus. Kita 2 hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti ketika selesai PSBB Banten, secara bertahap destinasi wisata dibuka kembali, destinasi wisata kita sudah dalam kondisi bersih, aman, dan sehat. Karena itu preferensi yang sekarang dikejar oleh wisatawan kita. Pak, tadi ada masukan Bapak yang dibutuhkan. Oh, jadi rencana ke depan untuk pengembangan destinasi wisata ini, saya sarankan siapkan master plan-nya, siapkan bisnis plan-nya, nanti kita bantu memfasilitasi kalau membutuhkan dukungan pembiayaan dari APBN. Banyak kementerian lembaga yang bisa mensupport. Nah, ini bagus, karena APBD-nya tidak terlalu besar. Banyak CSR dari BUMN yang masuk. Ini keren. Dan itu dipastikan supportnya Pak ya? Insya Allah. Wartawan nanya gitu terus. Iya. Oke, izin nama. Nama saya selaku Ketua RT 01, nama Sade Sundana, RT 001, RW 006, Kampung Kebun Kelapa, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas. Siap.
Nah ini banyak ibu-ibu ini warga mana ini namanya? Ini warga sekitar area di Bangsa Suci Hmm. dan mereka berperan di sini bersih-bersih, membantu di Bangsa Suci, khususnya bersih-bersih sampah yang ada di sekitar. Kemudian nanti juga di Wastrap di sana itu dibagi dua Wastrap, kebanyakan para pria untuk melakukan bersih-bersih ibu-ibu di sekitaran sini yang terdekat. Permintaan dari Bangsa Suci atau memang inisiatif dari RT itu sendiri? Ya, inisiatif dari saya atas dasar masukan dari Bangsa Suci, barangkali masyarakat sekitar ada yang mau berperan untuk melakukan opsi ini, siapa saja tolong bisa dihadirkan. Jadi kita memiliki kerjasama memang antara lingkungan RT 01 dengan Bangsa Suci, bukan RT 01 saja sebenarnya, tapi semua lingkungan RT yang ada di sekitar Panumbangan Barat itu mereka sama-sama membantu dan memiliki peran ketika di sini ada kegiatan, barangkali itu. Dan tanggapan warga sendiri antusias ya? Oh, antusias. Sini juga kan permintaannya warga itu 20. Ya, tapi ini lebih. Jadi saking antusiasme mereka gitu kan, kemudian lah ya silakan nggak apa-apa, hanya lebih dari 20. Ya itulah hasil daripada antusiasme masyarakat ingin sama-sama berbuat barangkali untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Harapan kami sebagai mewakili lingkungan bahwa dengan kehadiran Bangsa Suci ini bagaimana ke depan dapat berperan aktif kembali lebih ini lagi. Jadi sekarang sudah ada pembinaan UKM, UMK ya. Kemudian ada lagi mungkin ke depan untuk dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya adanya Bangsa Suci ini. Contohnya sekarang kan udah ada pembinaan ya kan. Tapi ke depan meningkat kembali pembinaan apa nih yang sifatnya mungkin berjenjang, apakah pelatihan untuk generasi muda yang memiliki talenta umpamanya otomotif, kemudian dia tidak dapat bekerja, bisa menyalurkan, atau kemudian yang pengangguran bisa dibina di sini untuk belajar otomotif umpamanya sesuai dengan bidangnya mereka, keinginan mereka. Barangkali itu harapan kita. Makanya dengan hari ini kita berkumpul seperti keluarga dengan Bangsa Suci, karena mereka sudah berbuat untuk lingkungan kita sedikit tapi ada makna. Kemudian ke depan bagaimana kehadiran Bangsa Suci ini lebih baik lagi dan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang Bangsa Suci? Mungkin Ibu kan baru pertama kali sini. Iya benar, saya miss ya, maksudnya kagum sekali dengan Bangsa Suci. Banyak banget tempat-tempat yang produktif. Saya bangga sekali tempat ini ada di Tangerang. Ya. Saya bangga dan mudah-mudahan ini salah satu inisiator yang bisa di copy paste di tempat lain. Ada rencana ke depan mungkin Ibu nanti mungkin akan nanam apa gitu di sini atau kembali lagi Nah, ya? saya tadi bilang sama Pak Uyus ya. Pak Uyus ya? Pak Uyus saya bilang, Pak, nanti kalau bisa ada peternakan kambing, peternakan sapi, saya bilang. Dan carikan juga nanti, kalau bisa nanti kita akan bantu untuk benih-benih ikannya. Jadi saya juga menanyakan apa saja yang diperlukan, mudah-mudahan kami dari DPRI bisa sedikit membantu. Setidaknya tempat ini terus berlangsung lama. Apa yang diperlukan tadi, Bu? Tadi yang diperlukan pompa air itu masih kurang, terus benih-benih ikan juga masih pengen terus dilestarikan kembali terus tambah lagi karya-karyanya, tanaman-tanaman juga harus terus dikembangkan kembali. Jadi biar apa yang dikeluarkan, jadi misalkan tadi Pak Idris bilang katanya ada kumbang, ada kumbangnya, ada bunganya juga, jadi saling melengkapi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi. Tangan dinas pariwisata tentunya kan Pak. Sebenarnya kami juga punya konsep program apabila tamu hotel di Kota Tangerang menginap minimal 2 hari gitu ya, kita ajak keliling. Itu juga sebenarnya kan punya bis Jawara tuh, bis wisata, bisa keliling Kota Tangerang, terus juga nanti mengunjungi destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang. Terus juga ada pusat oleh-oleh, pusat belanja, nanti ada makanan ataupun
produk-produk keunggulan dari Kota Tangerang bisa kita jajakan. Kemarin juga sempat saya diskusi sama teman-teman pariwisata, kalau COVID ini sudah selesai, kami mencoba program apabila ada tamu bandara gitu, pengunjung bandara ya, yang transit menunggu pesawat berikutnya, tapi minimal di atas 4 jam, bisa kita ajak keliling dulu wisata Kota Tangerang. Kota Tangerang nanti kita antarkan lagi mereka ke bandaranya untuk menjalankan penerbangan berikutnya. Itu Insya Allah itu nama programnya Mentari, mengunjungi Tangerang 1 hari. Gitu. Pak, harapannya untuk pariwisata di Kota Tangerang, sungai-sungai ini kan mungkin hanya di sini aja nih Pak terlihat bersih gitu kan Pak. Di sebelah sananya kan agak kotor gitu kan. Itu kan destinasi juga kan Pak gitu. Gimana Pak? Iya, yang pasti kan tentunya kita pemerintah mengedepankan kelestarian lingkungan ya. Dalam hal ini Sungai Cisadane ini memang sungainya sangat indah. Kalau kita bisa nikmati pemandangan di Cisadane, harus kita kembangkan potensi-potensi yang ada di Kota Tangerang, salah satunya Sungai Cisadane, untuk terus mengajak masyarakat agar menjaga kelestarian dan